Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibtigha amnatillahi wa rahmatihi wa li sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Wa nakhussu bi dzikri ila musannifin al-kitab nubu'ana bi ulumi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي من علينا برسوله الكريم وهدانا به إلى الدين القويم والصراط المستقيم وأمرنا بتوقيره وتقديمه وتكريمه وتبجيله وفرض على كل مؤمن أن يكون أهم إليه من نفسه وأولاده وخليله وجعل محبته سببا لمحبته وتقديره أشهد أن لا إله إلا الله الرؤوف الرحيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ذو الجاه العظيم صلى الله وسلم عليه وعلى سائر المرسلين وآل كل الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pengajian kitab An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin. Sampai kita kepada pasal yang ke-6. Kalau kemarin kita mengkaji tentang kewajiban mencintai Nabi. Kemudian kabar gembira, janji apa, dampak daripada manfaat mencintai Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pagi ini kita akan mengkaji bersama tentang bagaimana kecintaan dan kerinduan para generasi salaf, ulama-ulama salaf, kecintaan dan kerinduan mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faslun fi ma ruwiya anis salafi min mahabbatihim an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa suqihim lahu. Bima di dalam menjelaskan ruwiya anis salaf yang diriwayatkan dari para generasi salaf, yaitu tentang kecintaan mereka an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa suhukihim lahu, dan juga kerinduan mereka kepada Nabi Muhammad. Ruwiyaan Amrin ibn al-As radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari sahabat Amr bin As, semoga Allah meridhoinya, qala, beliau berkata, ma kana ahadun ahabba ilayya min Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka tidak ada ahadun, seorang pun, ahabba ilayya, yang lebih aku cintai, min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dibandingkan dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis ini di dalam penjelasannya adalah riwayat Muslim. Jadi sahabat Amr bin As, sahabat pilihan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, menyatakan bahwasanya tidak ada seorang pun yang lebih dicintai melebihi Nabi Muhammad. Tidak ada seorang pun, artinya tidak memberikan ruang kepada siapapun
Artinya cintanya kepada manusia ini hanya kepada Nabi Muhammad dicintai. Jadi puncaknya kecintaan kepada manusia adalah kepada Nabi Muhammad. Artinya orang tuanya kalah, anaknya kalah, istrinya kalah, dirinya sendiri juga kalah. Ya, sebagaimana Rasulullah menegur Umar bin Khattab, Umar menyatakan mencintai Nabi Muhammad melebihi apapun kecuali dirinya. Ya, Rasulullah negur. Ditegur oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Amr bin As, sahabat pilihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abdah binti Khalid, dari sahabiah Abdah binti Khalid, qalat, beliau mengatakan, ma kana Khalidun radhiyallahu anhu ya'wi ila firashihi illa wa huwa yadhkuru min suqihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila ashabihi minal muhajirin wal ansar wa yusammihim. Ya. Dari Abdah binti Khalid, Abdah putrinya Khalid bin Walid, mengatakan, menceritakan tentang haliyah abahnya, menceritakan tentang haliyah Khalid bapaknya. Diceritakan, maka Khalidun, ada Khalidun, Khalid, artinya Khalid itu tidak pernah sekalipun ya'wi ila firashihi, ya, itu berbaring di atas tempat tidurnya. Jadi Khalid itu seorang panglima, ya, seorang panglima perang di zaman Nabi yang kepiawannya itu sudah terbukti mengalahkan pasukannya orang-orang kafir. Orang yang sangat dekat dengan Nabi, orang yang sangat mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu tidak pernah sekalipun ya'wi ila firasyi, tidur di atas tempat ringannya, tidur di atas kasurnya, illa kecuali wa huwa yadhkuru min suqihi ila Rasulillah, kecuali wa huwa yadhkuru, dia senantiasa menyebut, memanggil, mengingat, min suqihi, disebabkan karena kerinduannya, ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya, kerinduannya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau artinya Khalid itu ketika mau tidur di atas pembaringan itu Khalid mengingat, menyebut daripada Nabi Muhammad. Nah sekarang menyebut Nabi Muhammad bagaimana? Mengingat Nabi Muhammad seperti apa? Ya. Maka salah satu wujudnya adalah membaca sholawat. Kenapa senantiasa tidak pernah tidur kecuali senantiasa menyebut Nabi Muhammad, min suqihi, disebabkan karena kerinduannya. Tidak hanya kepada Nabi Muhammad, wa ila ashabihi, dan juga kepada sahabat-sahabatnya, minal muhajirin wal ansari, dari kalangan sahabat muhajirin, yakni penduduk Mekah yang hijrah ke Madinah, wal ansari, dan sahabat dari kalangan Ansar, asli penduduk Madinah. Wa yusammihim, ya, Khalid itu memanggil nama mereka, menyebut nama mereka. Wa yaqulu, seraya mengatakan,
hum asli wa fasli ay hasabi wa nasabi wa ilaihim yahinnu qalbi tala syuki ilaihim fa ajil rabbi qabdi ilaika hatta yaglibuhun naum. Ya, jadi sebelum tidur itu bergumam, mulutnya bergumam, ya, memanggil-manggil kepada Nabi Muhammad dan juga sahabat-sahabatnya. Hum asli wa fasli, mereka itu adalah leluhurku, mereka itu adalah keluargaku. Ya, jadi Nabi Muhammad disebut, sahabat Abu Bakar disebut, sahabat Umar bin Khattab disebut, ya, sahabat-sahabat yang lain dari kalangan Muhajirin dan juga Ansor semuanya disebut oleh Khalid. Hum asli wa fasli ay hasabi wa nasabi, mereka itu adalah leluhurku, mereka itu adalah asal muasalku. Ya, jadi ay hasabi artinya mereka itu adalah orang yang menjadi sebab terangkatnya derajatku. Jadi Rasulullah ini adalah orang yang menjadi sebab bagaimana Khalid itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Khalid ini sebelum masuk Islam juga menjadi orang yang sangat memusuhi dan diperhitungkan oleh kaum muslimin. Ya. Diangkat derajatnya oleh Allah, diberikan petunjuk dengan asbabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi termenung, teringat, kalau tidak karena Nabi Muhammad, kalau tidak karena sahabat-sahabat kaum muslimin, dia itu mengingat sejarah, mengingat masa lalunya akan seperti apa berikut. Hum asli wa fasli, ya, mereka itu adalah asal muasalku, yaitu leluhurku, dan mereka itu adalah keluargaku, sahabat-sahabatku. Wa ilaihim yuhinnu qalbi, kepada mereka hatiku ini condong, cenderung, artinya tertambat rasa kasih sayang. Dia munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, tala syuki ilaihim, ya Allah, begitu lama rasa kerinduanku ini kepada mereka. Kenapa? Jadi Khalid sebelum tidur mengingat Rasulullah, mengingat sahabat-sahabat yang lain yang sudah mendahului dirinya. Ya, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tala syuki ilaihim. Ya, betapa lama rasa kerinduanku kepada mereka. Fa'ajil rabbi, maka percepatlah wahai Tuhanku. Ya, maka segerakanlah wahai Allah, qabdi ilaika, engkau cabut nyawaku, berpulang kepadamu. Ya, ini Khalid tidur minta mati. Ya, kalau kita tidur minta hidup. Ya, kita tidur itu minta hidup, besok bisa bangun lagi. Khalid bin Walid tidur minta dijemput oleh Allah. Alasannya apa? Rindu ingin segera bertemu Rasulullah, rindu ingin bertemu sahabat-sahabatnya dari kalangan Muhajirin dan Ansor. Dan ini dilakukan setiap malamnya. Ya, dilakukan setiap malamnya ketika beliau berangkat tidur. Hatta yaglibuhun naum, sehingga mengingat Nabi Muhammad, mengingat sahabat-sahabat, kemudian dia tidak bisa menahan kerinduannya sehingga minta kepada Allah untuk segera dicabut nyawanya agar setelah wafatnya Nabi Muhammad juga dirindukan oleh sahabat. Ya, ini sahabat sejati. Kalau kita di sini, ya, punya sahabat sejati kemana-mana bersama, satu meninggal dunia, ya kita tidak ada kepikiran untuk segera nyusul. Yang pertama apa?
Yang pertama, fitrah kita menyadari bahwasanya kita belum siap mati. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau mau nyusul kemana? Kita pun belum tahu pasti di mana tempat tinggalnya, di surga atau neraka. Ya, tetapi kita husnudzon, saudara kita orang baik meninggal masuk surga. Ya, jadi enggak boleh orang sudah meninggal dunia masih kita sumpahin, masih diserapahin. Dia itu di neraka sedang disiksa, dikubur sedang disiksa, enggak boleh. Ya, karena kita tidak tahu. Jangan batasi rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada orang meninggal, kita diminta persaksian kebaikannya, kita saksikan orang itu baik. Meskipun kita pernah melihat dia itu pernah mabuk, pernah mencuri, pernah ngomongin orang, atau bahkan pernah membunuh dan yang lain sebagainya. Tetapi sekali kita melihat kebaikannya, maka saksikan kebaikannya. Ya. Jadi jangan sampai ada orang meninggal jenazah mau diberangkatkan, kita dimintai kesaksian apakah orang ini baik, kok kita enggak memberikan saksi. Karena setiap orang meskipun dia melakukan kejahatan pasti pernah melakukan kebaikan. Ya. Ya, yang kebaikannya itu yang kita saksikan. Ya. Kejahatannya tidak usah kita ungkap. Itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya kasih sayang. Ya, namanya kasih sayang. Makanya penting ya, jenazah sebelum diberangkatkan itu ditanyakan kepada tetangga-tetangganya tentang kebaikan jenazah semasa hidupnya. Karena persaksian itu ya, 3 orang menyaksikan jenazah itu baik, masuk surga. 2 orang mengatakan baik, masuk surga. 1 orang mengatakan baik, maka dia berhak masuk surga. Apalagi 1 kampung, apalagi seluruh jamaah yang ikut hadir menyaksikan kebaikan jenazah semasa hidupnya. Ya. Jadi itu kerinduan Khalid kepada Nabi Muhammad. Ya, tidur mengingat Nabi Muhammad, merasakan bagaimana rindunya ingin segera bertemu dengan Nabi Muhammad dan juga sahabat-sahabat yang lain. Fa'ajil rabbi qabdi ilaika, pernah mengatakan fa'ajil rabbi, segerakanlah wahai Tuhanku, qabdi ilaika, untuk mencabut diriku, mencabut nyawaku, ilaika, berpulang kepadamu, hatta yang libuhundaw. Wa an Abi Bakrin radhiyallahu anhu annahu qala, dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq, sesungguhnya dia berkata, lin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, berkata kepada Nabi, sharing kepada Nabi, ya. Sahabat Abu Bakar sharing kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, seraya mengatakan, walladzi ba'atsaka bil haqqi, ya Rasulullah, demi zat yang sudah mengutusmu dengan kebaikan. Ya. Demi zat yang sudah mengutusmu bil haqqi, dengan kebaikan. La islamu Abi Thalibin kana aqarra li ainayya min islamihi. Ya. Jadi sahabat Abu Bakar itu sharing menyatakan di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, memuji-muji kebaikan sahabat Ali, sahabat Abu Thalib. Pamannya Nabi Muhammad, bapaknya Ali bin Abi Thalib. La islamu Abi Thalib, sungguh Islamnya Abu Thalib, karena aqarra li ainayya, itu lebih, ya, aku senangi, lebih tetap, lebih kokoh li ainayya, menurut pandangan mataku, ya, menurut sepengetahuanku, min Abu Quhafah, dibandingkan dengan Islamnya dia, siapa? Abu Quhafah.
bapaknya Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Jadi la Islamu Abi Thalib kana aqarra li ainayya min islamihi. Ya, sungguh Islamnya Abu Thalib itu lebih kokoh menurut pandanganku dibandingkan dengan Islam Abu Quhafah. Artinya apa? Artinya Abu Thalib sudah meninggal, ya kan? Abu Quhafah juga sudah meninggal. Mereka muslim atau bukan? Ya, mereka itu muslim atau bukan? Ini ujian bagi kita, umatnya Nabi alaihi wa alihi wasallam. Termasuk bapaknya Nabi itu muslim atau bukan, umiknya Nabi itu muslim atau bukan. Yang nanti kemudian kaitannya mereka itu berpulangnya itu di surga atau neraka. Ini ujian, ya. Ujian bagi kita, umatnya Nabi Muhammad yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya. Abu Thalib pamannya Nabi yang membela mati-matian perjuangan Nabi Muhammad, yang disaksikan oleh orang-orang banyak, bahkan sampai hari ini juga mengklaim menyaksikan Abu Thalib itu belum 2 kalimat syahadat. Ya, kira-kira gimana? Ya, ini ujian. Maka ahlu sunnah wal jamaah, ya, mohon maaf, ahlu sunnah wal jamaah mengambil posisi dengan menerapkan prinsip husnudzon, berbaik sangka, bahwasannya Abu Thalib itu adalah muslim dan ahli surga. Ya, Abu Thalib itu muslim dan ahli surga. Bahkan saking husnudzonnya kita ahlu sunnah wal jamaah, Rasulullah begitu sedih dengan meninggalnya Abu Thalib, ya. Rasulullah begitu sedih dengan wafatnya Abu Thalib, sampai sedih berkepanjangan. Kemudian apa yang dilakukan? Ya, apa yang dilakukan? Saking husnudzonnya, minta kepada Allah untuk dihidupkan kembali. Dengan hidupnya itu kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Nabi Muhammad. Mungkin enggak seperti itu? Mungkin saja. Ya. Karena apa? Sedihnya Rasulullah itu tidak pernah nampak begitu luar biasa kecuali ditinggal istrinya Khadijatul Kubra, ditinggal oleh pamannya Abu Thalib. Selebihnya Rasulullah tidak pernah menunjukkan kesedihan yang luar biasa. Normatifnya, logikanya, ya, orang yang tidak seolah-olah tidak rela itu ingin yang meninggal itu hidup kembali. Sementara semua keinginan Rasulullah itu dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itu bagaimana kerinduan sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa riya anna imra'atan min al-ansar, dirikan dari seorang wanita dari kalangan Ansar, qutila abuha wa akhuha wa zawjuha yauma Uhudin ma'a Rasulillah. Ya, ada seorang wanita, bapaknya berangkat perang, suaminya berangkat perang, saudara laki-lakinya berangkat perang ketika perang Uhud bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bapaknya terbunuh, suaminya terbunuh, saudara laki-lakinya terbunuh. Faqalat, tetapi dia mendengar kabar terbunuhnya suaminya, terbunuhnya bapaknya, terbunuhnya saudaranya, itu dia tidak menunjukkan reaksi yang berlebihan. Tetapi faqalat, dia mengatakan, ma fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Rasulullah lakukan? Artinya bagaimana keadaan Rasulullah. Jadi setelah perang kan didata yang wafat ini. Nah, wanita ini, seorang istri ini mendengar kabar wafatnya suaminya. Itu tidak menangisin suaminya, tidak menangisin bapaknya, tidak. Tetapi justru menanyakan bagaimana kabar Rasulullah.
Bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qalu, sahabat menjawab, khairan. Ya, Rasulullah baik-baik saja. Huwa bihamdillah kama tuhibbinak. Ya. Alhamdulillah, Rasulullah baik-baik saja sebagaimana engkau harapkan. Qalat, wanita itu mengatakan, arinihi hatta anzura ilaihi. Ya, bawa aku untuk bisa melihat. Ya, tolong bawa aku kepadanya. Aku ingin melihatnya. Falamma ra'athu qalat, ketika wanita ini sudah melihat Rasulullah langsung dalam keadaan yang baik-baik saja, qalat, dia mengatakan, kullu musibatin ba'daka zulalun. Ya, kullu musibatin, setiap musibah, ditinggal suaminya musibah, ditinggal bapaknya musibah, ditinggal mati saudaranya musibah. Ya, ini musibah yang sangat besar. Ditinggal pergi keluarga tercinta dalam waktu yang bersamaan. Dia mengatakan di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu musibatin ba'daka. Wahai Rasulullah, seluruh musibah ya setelahmu, artinya setelah melihat engkau itu baik-baik saja. Tadinya aku sedih, suamiku meninggal, bapakku meninggal, anakku, saudaraku meninggal, aku sedih. Tetapi setelah melihatmu, semua itu menjadi perkara yang sepele. Ya, nggak ingat lagi bapaknya, nggak ingat lagi suaminya. Artinya apa? Sudah diikhlaskan begitu ikhlasnya. Kenapa kok mudah ikhlas? Karena dia tahu Rasulullah baik-baik saja. Kemudian yang kedua, orang yang syahid di jalan Allah balasannya surga. Tidak usah kita tangisin, ya. Orang yang syahid di jalan Allah balasannya surga, dijamin surga oleh Allah, enggak usah payah-payah kita tangisin, ya. Karena hakikatnya orang yang nangis kalau mau jujur, itu yang ditangisin bukan jenazah, tetapi dirinya sendiri. Bapaknya meninggal, dia menangis karena enggak punya bapak. Suaminya meninggal, dia menangis karena dia tidak punya suami lagi. Nanti yang nopang hidupnya siapa? Bukan suaminya. Jadi enggak ada orang nangis nanti kamu dikubur gimana? Ya, menangisi itu hakikatnya menangisi dirinya sendiri. Maka Allah membenci orang yang meratap-ratap, menangis luar biasa karena meninggalnya seseorang yang dia cintai. Ya, cukup bersedih itu manusiawi, ya. Jadi wanita ini ditinggal mati keluarganya. Semuanya berangkat perang syahid. Ya. Yang ditanyakan bagaimana keadaan Rasulullah. Dia ingin segera melihat keadaan Rasulullah. Kemudian setelah melihat Rasulullah, menghadap Rasulullah mengatakan, kullu musibatin ba'daka zulalun. Ya, wahai Rasul, setiap musibah setelah aku melihatmu dalam keadaan yang baik-baik saja, musibah itu ya seolah-olah tidak ada. Ya, ini kecintaan sahabat kepada Nabi Muhammad. Kesaksian daripada mereka sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, semoga Allah menumbuh kembangkan perasaan mahabbah dan kerinduan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dengan itu insyaallah kita menjadi orang yang taat. Ya, banyak-banyak melakukan amal soleh sesuai dengan sunnah ketentuannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين الله الموفق إلى أقوم الطريق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim Allahumma sholli
Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Nanti Allah barakatuh ala Rasulullah